Di sebuah terminal ternama di ibu kota Jakarta, Cipto tergabung dalam sebuah kelompok preman penguasa terminal tersebut. Cipto menjadi salah satu anak buah dari bos Bobby, yaitu si Raja Preman. Setiap hari, Cipto dan kawan-kawan harus memungut uang keamanan ke warung-warung ataupun pengemudi angkutan-angkutan umum, yang nantinya akan disetorkan kepada Bobby si Raja Preman. Profesi tersebut sudah Cipto jalani sekitar 1 tahun lamanya, yang sebelumnya ia merupakan seorang pengamen di lokasi terminal tersebut. Cipto berangkat dari sebuah desa terpencil di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Ia terpaksa harus merantau ke kota demi bisa mencukupi kebutuhan ibu dan seorang adik perempuan di kampungnya. Setiap bulan, Cipto rutin mengirim uang hasil ngamen maupun hasil mereman kepada sang ibu di kampung. Tak jarang, jika Cipto merasa kekurangan uang untuk dikirim, ia sesekali terpaksa harus menilep uang setoran sebelum diberikan kepada bos Bobby. Hingga pada suatu hari, Cipto pun kembali melakukan hal tersebut. Ia terpaksa harus menilep uang setoran dikarenakan jumlah uang untuk dikirim ke kampung masih belum cukup. Namun sial, perbuatan tersebut kala itu diketahui oleh rekan Cipto, yang sama-sama merupakan anak buah bos Bobby. Dan hal itu pun dilaporkannya pada bos Bobby. Bos Bobby marah besar. Baginya, pengkhianatan di dunia premanisme tidak bisa diampuni. Bobby pun menyuruh beberapa anak buahnya untuk menghabisi seorang Cipto. Tak lama berselang, kejadian tragis pun terjadi. Beberapa anak buah Bobby menghajar Cipto hingga kritis. Bahkan, Cipto harus kehilangan sebelah bola matanya akibat tertusuk senjata tajam. Setelah menganiaya Cipto hingga sekarat, anak buah Bobby pun pergi meninggalkan Cipto. Mereka berpikir bahwa Cipto sudah tewas. Padahal Cipto masih hidup. Dia tersadar dan berusaha merangkak untuk pulang menuju kontrakannya. Ia meratapi nasib harus pulang dalam keadaan mengenaskan dan harus kehilangan salah satu matanya. Sejak itu, Cipto pun bertekad jika kondisinya sudah sehat, dia akan pergi meninggalkan Jakarta untuk berguru ilmu-ilmu kesaktian ke berbagai tempat. Dan Cipto berjanji jika dia dirasa sudah menjadi orang sakti, dia akan kembali ke Jakarta untuk membalaskan dendam. Cipto akan menghabisi orang-orang yang telah membuatnya cacat seumur hidup, termasuk pemimpin mereka yaitu Bobby. Bahkan, Cipto bertekad akan mengambil alih kekuasaan di terminal tersebut. 2 tahun, Cipto berguru ilmu kesaktian. Dari mulai ilmu kebal, tenaga dalam, dan lain-lain. 1 tahun di Jawa Timur, dan 1 tahun lagi di Jawa Tengah. Setelah dirasa ilmunya sudah cukup, Cipto pun kembali ke Jakarta. Tanpa banyak basa-basi, Cipto langsung mendatangi satu persatu orang-orang yang telah menyiksanya dulu. Mereka terkejut, ternyata Cipto masih hidup. Bahkan menuntut balas akan kejadian dahulu. Satu persatu dari mereka pun Cipto habisi. Hampir semuanya dibuat cacat oleh Cipto. Bahkan, orang yang dulu menusuk mata Cipto harus sama-sama merasakan kehilangan bola matanya. Ya, Cipto bilang, sakit dibayar sakit, mata dibayar mata. Setelah menghabisi mereka, Cipto pun bergegas mencari si Raja Preman
yaitu Bos Bobby. Tanpa butuh waktu lama, Cipto pun berhasil menemukan Bobby. Dan Cipto pun menantang Bobby untuk berkelahi. Duel sengit pun terjadi. Cipto dan Bobby terlibat perkelahian hebat. Ya, pertarungan hidup mati. Konon, Bobby pun merupakan raja preman yang memiliki ilmu kesaktian tingkat tinggi. Namun akhirnya, Cipto berhasil mengalahkan Bobby. Berkat kesaktian yang dimiliki Cipto, Bos Bobby pun tewas di tangan Cipto. Semenjak kejadian itu, kekuasaan di terminal diambil alih oleh Cipto. Peran Bobby pun digantikan oleh Cipto. Cipto menjelma menjadi preman sangar, sadis, dan ditakuti. Bahkan kala itu, karakter Cipto jauh lebih ganas dari Bobby. Kekuasaan Cipto semakin menjadi-jadi. 4 tahun sudah Cipto menjadi penguasa di terminal tersebut. Hingga suatu hari, Cipto harus terlibat perkelahian dengan seorang bapak tua asal kota Cirebon. Namun entah kenapa, kesaktian Cipto yang selama ini sangat dikenal, seolah tidak ada artinya di hadapan bapak tua tersebut. Jangankan untuk melukai, sekedar untuk menyentuh bapak tua itu pun Cipto tidak mampu. Cipto heran, entah ilmu dan kekuatan apa yang dimiliki si bapak tua tersebut. Bahkan, ketika Cipto mengeluarkan ilmu pamungkas pemberian gurunya pun, bapak tua itu tetap bertahan. Konon, kala itu, Cipto memiliki ilmu pamungkas 3 mantra yang terdiri dari 3 tingkatan. Jika mantra pertama dibaca, musuh akan kaku. Jika mantra kedua dibaca, musuh akan keluar darah dari pori-pori. Dan jika mantra ketiga yang dibaca, jantung musuh akan pecah. Tapi, semua itu tidak berguna manakala Cipto menghadapi bapak tua tersebut. Akhirnya, Cipto pun berhasil dikalahkan oleh bapak tua tersebut. Tidak hanya dikalahkan, Cipto benar-benar dibuat tidak berdaya. Bahkan, sampai semua ilmu kesaktian yang dimiliki Cipto lenyap seketika. Yang rupanya, kesaktian Cipto dicabut oleh bapak tua tersebut. Cipto pun menyerah. Berulang kali, kata ampun keluar dari mulut Cipto. Sang bapak tua pun mengampuni Cipto. Namun ia berpesan agar Cipto mau bertaubat dan kembali kepada jalan kebaikan. Usut punya usut, bapak tua tersebut ternyata seorang kiai besar, pengasuh salah satu pondok pesantren di Cirebon, Jawa Barat. Ia dikenal sebagai sosok kiai sepuh, pemilik ilmu hikmah tingkat tinggi. Setelah kejadian itu, Cipto pun memilih hijrah menuju jalan kebaikan. Ia berjanji akan bertaubat dan memperbaiki diri. Cipto pun memutuskan untuk kembali ke kampung halaman demi menjalani hidup normal sebagaimana mestinya, sembari bertujuan untuk lebih memperdalam ilmu agamanya di kampung halaman. Demikian rangkaian kisah tentang sosok Cipto yang berburu berbagai ilmu kesaktian demi ambisi membalaskan dendam terhadap orang-orang yang telah menyakitinya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.